Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil Furqon dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dengan NIM 181440013 akan mempresentasikan UAS saya, di mana saya akan menjelaskan tentang alat Coriolis Mass Flow Meter. Jadi di sini yang akan saya bahas pertama-tama yaitu work principle atau prinsip kerja dari alat Coriolis Mass Flow Meter tersebut. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan equipment atau bagian-bagian dari alat Coriolis Mass Flow Meter tersebut. Kemudian yang ketiga adalah types of Coriolis atau jenis-jenis dari Coriolis tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Coriolis calculation atau perhitungan dari Coriolis, yaitu gaya Coriolis tersebut. Kemudian yang kelima yaitu installation of Coriolis atau instalasi dari Coriolis Mass Flow Meter. Kemudian yang selanjutnya itu use of Coriolis. Nah, jadi Coriolis ini cocok untuk digunakan pada kondisi apa saja dan dengan liquid atau gas apa saja. Kemudian selanjutnya saya juga akan jelaskan tentang advantage and disadvantage dari Coriolis Mass Flow Meter tersebut, yaitu keuntungan dan kerugian ketika menggunakan Coriolis Mass Flow Meter. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sizing Coriolis Flow Meter dengan aplikasi VersaFlow 1,3 dari Honeywell. Dan di bagian terakhir, setelah saya menyelesaikan sizing, maka saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari Coriolis Mass Flow Meter tersebut. Langsung saja kita masuk ke work principle atau prinsip kerja dari Coriolis Mass Flow Meter. Jadi di gambar sebelah kiri ini sudah terdapat Coriolis Flow Meter yang dapat kita lihat bagian-bagiannya. Di sini ada flow direction atau arah aliran masuk cairan atau gas masuk ke dalam pipa Coriolis, kemudian masuk ke flow tube, dan di sini ada yang namanya pick of coil. Terdapat dua pick of coil pada sebuah Coriolis Mass Flow Meter. Pick of coil ini berguna untuk melihat dan membuat gelombang osilasi. Dan selanjutnya masuk ke driving coil. Driving coil ini adalah penggerak dari pipa Coriolis tersebut. Jadi prinsip kerjanya itu sama seperti gaya Coriolis pada umumnya, di mana gaya Coriolis itu adalah gaya semu yang bekerja pada benda yang bergerak dalam kerangka acuan yang berputar. Prinsipnya itu sama seperti selang yang dimasuki air. Jadi ketika ada cairan di dalam selang tersebut, maka selang tersebut ketika berputar akan bergerak sesuai dengan massa cairan yang ada di dalamnya. Prinsip tersebut sama seperti Coriolis. Jadi Coriolis ini menggunakan driving coil sebagai penggeraknya dan pick of coil yang sebagai titik pengukur osilasi dari gerakan tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke video prinsip kerja dari Coriolis tersebut. How does a micromotion Coriolis flow meter measure? Ya, di sini bagaimana cara Coriolis Mass Flow Meter menghitung mass flow meter dan density. Ini terdapat pipa yang dimasuki sebuah cairan, di mana cairan tersebut terbagi menjadi dua jalur, yaitu pipa yang kiri dan pipa yang kanan. Yang bergerak di tengah ini disebut drive coil, di mana drive coil ini menghasilkan vibrasi atau getaran. Sehingga pick of coil di outlet dan inlet tersebut dapat menghitung fasa atau pergerakan dari tube-nya itu. Nah, di sini dilihat jika Coriolis tersebut tidak dialiri aliran, maka fasanya akan sama atau bisa disebut in phase. Di sini yang di atas adalah gelombang osilasi inlet pick off dan yang bawah tadi outlet pick off. Dan ini ketika dialiri aliran cairan liquid atau gas, maka terdapat vibrasi yang cukup besar sehingga inlet pick of coil dan outlet pick of coil dapat menghasilkan gelombang osilasi yang berbeda fasa. Nah, dari perbedaan fasa gelombang osilasi ini, maka bisa kita mencari yaitu mass flow rate. Di sini dari ujung gunung ke ujung gunung disebut delta T, yang dimana delta T ini berbanding lurus dengan mass flow rate. Semakin besar delta T, maka semakin besar juga mass flow rate-nya. Kemudian kita masuk ke frekuensi dari osilasi tersebut, di mana dari frekuensi osilasi tersebut kita bisa mencari yaitu density dari cairan. Prinsip kerjanya sama seperti dua buah besi yang di sini.
Ketika besi itu memiliki massa yang semakin besar, maka gelombang osilasinya akan semakin lambat. Tetapi jika gelombang osilasinya jika besinya kecil, maka gelombang osilasinya semakin rapat atau cepat. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah density itu sendiri. Dimana density itu rumusnya rho yaitu 1 per frekuensi kuadrat. Jadi frekuensi itu berhubungan dengan density. Dimana untuk mencari volume flow rate-nya itu yaitu rumusnya massa per rho atau density. Dimana di sini bisa kita lihat ada air dan etanol yang memiliki density berbeda, dan juga karena density-nya berbeda, massanya juga berbeda. Oleh rumus tersebut, maka didapatkanlah volume flow itu M per P. Nah, kemudian yang tadi saya jelaskan adalah prinsip kerja dari Coriolis mass flow meter. Kemudian kita lanjut ke, nah ini di gambar bagian atas ini bisa kita lihat yang B dan C ini adalah peak of coil, dimana yang B ini inlet peak of coil dan yang C adalah outlet peak of coil. Yang A ini adalah drive coilnya yang menggerakkan tadi. Nah, dari gelombang osilasi ini kita bisa menangkap bahwa frekuensi dari gunung ke gunung itu dapat menghitung density seperti yang tadi dicontohkan dalam video. Dan kemudian osilasi dari gelombang itu, jarak antar gunung ke gunung dari masing-masing gelombang, yaitu fase 1 dan fase 2, itu untuk mengukur mass flow rate-nya. Kemudian lanjut ke equipment of Coriolis mass flow meter atau peralatan Coriolis mass flow meter. Di sini yang pada gambar ada core processor atau komputer dari Coriolis mass flow meter, kemudian ada drive coil, peak of coil, case atau pelindungnya, kemudian flow tube. Setelah flow tube ada resistant thermal device atau RTD, yaitu sensor temperatur, kemudian proses connection ini bagian flanknya, dan direction of flow arrow. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya memberikan 5 bagian utama dari Coriolis mass flow meter. Yang pertama yaitu core processor. Mana core processor adalah processing unit yang membaca semua instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Instruksi diterima dan dijalankan secara langsung. Semua yang dilakukan pada komputer harus diproses oleh komponen ini. Nah, fungsi prosesor dalam sebuah instrumen mempunyai fungsi yang sangat penting karena komponen ini berfungsi untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian menghasilkan keluaran atau yang biasa kita sebut output. Fungsi prosesor diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor untuk kemudian diolah dan menghasilkan data. Kemudian bagian kedua yang tidak kalah penting dari core prosesor yaitu drive coil atau coil penggeraknya. Drive coil itu terdiri dari sebuah magnet yang berada di tengah tabung aliran Coriolis mass flow meter tersebut. Komponen inilah yang memberikan vibrasi pada tabung aliran sehingga tabung bisa berisolasi, naik dan turun, serta bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian ketiga yaitu peak of coil. Jadi peak of coil adalah kumpulan kumparan dan magnet yang diletakkan di salah satu badan tabung aliran, sedangkan magnet dipasang di tabung sisi lain. Jadi itu inlet dan outlet dari Coriolis tersebut. Nah, peak of coil ini mendeteksi osilasi pada tabung aliran. Yang keempat ada measuring choke atau tabung aliran. Tabung aliran adalah tabung ganda yang berbentuk seperti huruf U, berbentuk lengkung. Fluida yang akan diukur mengalir tabung U secara merata, masing-masing setengah fluida yang akan diukur. Pada tabung aliran ini dipasang drive coil yang akhirnya menyebabkan tabung aliran berosilasi. Kemudian yang kelima, bagian yang cukup penting juga adalah RTD atau Resistant Temperature Detector. Di RTD ini kenapa dipasang RTD? Karena pada rumus hukum kekekalan gas yaitu PVNRT dibutuhkan yaitu sensor temperatur untuk menghitung hukum kekekalan gas. Kemudian lanjut ke types of Coriolis mass flow meter atau jenis-jenis dari Coriolis mass flow meter. Yang pertama itu adalah Coriolis mass flow meter horseshoe shape type. Nah, gambarnya seperti ini. Kenapa dinamakan horseshoe shape? Karena Coriolis ini berbentuk seperti sepatu kuda, berbentuk ini seperti U ini. Kemudian Coriolis tipe kedua itu ada Coriolis mass flow meter U-shape yang berbentuk seperti ini. Dan kemudian yang ketiga ada Coriolis mass flow meter tennis racket shape type.
Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena Coriolis ini berbentuk kotak persegi panjang yang seperti raket tenis gitu. Dan kita lanjut ke Coriolis calculation atau perhitungan dari rumus Coriolis. Di mana rumus Coriolis yaitu FC itu Coriolis force atau gaya Coriolis yang satunya kilogram per second. Kemudian M itu mass of fluid transfer atau massa dari fluida yang bergerak. Kemudian ini ada omega itu adalah the angular velocity, yaitu kecepatan sudut yang satuannya radian per second. Kemudian V yaitu product velocity in the system, yaitu kecepatan produk di dalam sistem. Mana rumus Coriolis yaitu Fc sama dengan 2m dikali omega dikali V. Nah, gaya Coriolis itu sebanding dengan massa aliran atau mass flow rate. Setelah didapatkannya gaya Coriolis, lalu dibandingkan dengan densitas produk yang sedang mengalir, maka akan didapatkan gross flow rate atau volume flow rate tersebut. Setelah dari Coriolis calculation, kemudian masuk ke installation of Coriolis mass flow meter. Di sini ada position of installation of liquid. Jadi di sini adalah posisi penginstalasian Coriolis yang pada liquid. Nah, instalasi semacam ini biasanya untuk pengukuran cairan atau liquid, disarankan untuk melepaskan dan mengosongkan gas yang mungkin tersimpan dalam pipa Coriolis mass flow meter sebelum pemasangan. Jadi pemasangannya itu Coriolisnya berada di bagian bawah dari pipa. Dan lanjut ke instalasi tipe kedua yaitu installation position on gas and steam. Nah, jadi di instalasi posisi kedua ini, kenapa Coriolisnya berada di bagian atas dari pipa atau gas? Karena di sini digunakan gas atau steam, yang mana gas dan steam itu bersifat compressible, sehingga Coriolisnya harus ditempatkan di atas dari pipa-pipa tersebut. Dan lanjut ke liquid solid measurement and position measuring high viscosity atau pengukuran liquid solid dan posisi pengukuran cairan viskositas tinggi. Nah, pemasangan jenis seperti ini adalah cara pemasangan Coriolis flow meter yang harus vertikal ke garis horizontal. Pengukuran cairan suspensi dan cairan fase ganda, baik cair maupun padat, direkomendasikan untuk menggunakan instalasi tipe seperti ini. Nah, misalnya untuk cairan pembekuan mudah di bawah perubahan suhu, dan untuk cairan dengan viskositas tinggi diperlukan untuk mengosongkan cairan yang tersisa di pipa ukur untuk ukur setelah pengukuran. Kemudian kita lanjut yaitu Coriolis meter installation scheme on liquid according to APMS 5.6, yaitu skema instalasi Coriolis meter Coriolis meter dengan liquid mengacu pada APMS 5.6. Di sini instalasinya berdasarkan standar APMS seperti ini. Yang pertama di sini ada block valve, yang kedua ada strainer, kemudian ketiga ada pressure indicating device, kemudian yang keempat ada Coriolis meter tersebut. Setelah Coriolis meter tersebut ada temperatur indicating device, yang mana saya sebutkan tadi apa gunanya temperatur pada Coriolis ini untuk menghitung gas ideal PVN-RT. Kemudian yang ketujuh ada pressure indicating device. Kemudian yang ke-8 ada juga tes thermowell. Jadi di sini ditempatkan dua temperatur transmitter. Kemudian yang ketiga ada density measurement atau verification point. Kemudian yang ke-10 ada manual sample. Yang ke-11 ada proving connection. Nah, jadi setelah dari Coriolis ini, biasanya Coriolis ini rata-rata digunakan untuk custody transfer. Mengapa? Karena Coriolis ini memiliki tingkat keakurasian yang cukup tinggi. Dan juga Coriolis karena dia menghitung massa dari flow rate tersebut, maka tidak terpengaruh oleh pressure dan temperatur lingkungan sekitar. Jadi cukup bisa diandalkan untuk custody transfer. Kemudian nomor 11 ini untuk proving connection, nomor 12 untuk block and blade installation valve for proving and zeroing. Ini valve buat proving. Jadi ketika proving valve ini ditutup, kemudian cairan tersebut masuk ke proving. Kemudian yang 13 ada control valve dan yang ke-14 ada check valve. Valve ini berguna agar alirannya tidak balik lagi. Kemudian kita lanjut ke use of Coriolis mass flow meter. Nah, di sini ada penggunaan Coriolis mass flow meter. Di sini adalah tabel penggunaan alat-alat metering seperti ada magnetic flow meter, Coriolis ultrasonic vortex, turbine, differential pressure, positive displacement, dan variable area. Nah, di sini kita fokus kepada Coriolis.
Coriolis ini bisa digunakan pada fluida tipe yang clean liquid yang bersih sangat bisa karena di sini hijau intended service. Kemudian yang dirty liquid Coriolis juga bisa. Kemudian yang untuk viscous liquid Coriolis tetap bisa, akan tetapi terbatas penggunaannya. Kemudian yang slurry juga kuning atau terbatas. Kemudian untuk gas sangat bagus penggunaan Coriolis, di sini hijau. Kemudian untuk steam di sini merah atau not applicable. Untuk Coriolis ini pressure loss-nya itu medium, maksimum temperaturnya yaitu 300 Fahrenheit, typical turn down-nya 1500, typical akurasinya 40-1, side inch-nya delta 28 dan knots-nya. Jadi Coriolis ini very accurate, MV dan mass. Nah, pengaplikasian Coriolis flow meter sebenarnya bisa aja untuk segala jenis liquid. Namun umumnya penggunaan massa lebih ideal untuk mengukur gas. Hal ini disebabkan karena karakter dari gas yang sangat mudah dipengaruhi oleh suhu dan tekanan bila dibandingkan dengan cairan. Tekanan berdampak minimal terhadap cairan dalam hal kompresibilitas dan biasanya diabaikan dalam pengukuran volumetrik. Pengaruh suhu juga sering diabaikan kecuali di mana akurasi tinggi dibutuhkan, misalnya pembelian bahan bakar yang mengacu pada referensi flow rate. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan yaitu Coriolis ini sangat bagus untuk custody transfer. Dan lanjut, nah ini use of Coriolis mass flow meter, penggunaannya juga liquid yang clean direkomendasikan, liquid yang direct mass direkomendasikan, liquid yang dirty direkomendasikan, liquid yang non-Newtonian direkomendasikan, liquid yang viscous rekomendasi, slurry dengan kondisi yang abrasif direkomendasikan, dan kalau jenis gas yang clean restriction application bisa tapi agak terbatas, gas yang dirty bisa agak terbatas, liquid yang korosif bisa pengaplikasiannya tapi terbatas, dan jenis slurry yang fibrous bisa juga tapi restricted atau terbatas. Kemudian lanjut ke advantage and disadvantage of using a Coriolis mass flow meter atau keuntungan dan kerugian penggunaan Coriolis mass flow meter. Lanjut, keuntungan yang pertama yaitu pengukuran Coriolis bisa sangat akurat terlepas dari jenis gas atau cairan yang diukur. Kedua, karena aliran massa diukur, pengukuran tidak dipengaruhi oleh perubahan densitas fluida tersebut. Kemudian yang ketiga, tabung pengukuran yang sama dapat digunakan untuk gas hidrogen dan bitumen tanpa kalibrasi ulang. Keuntungan yang keempat adalah Coriolis dapat digunakan untuk mengukur aliran gas alam. Kemudian keuntungan yang keempat, desain tabung lurus tunggal tersedia untuk mengukur beberapa cairan kotor atau abrasif yang dapat menyumbang desain berbentuk U. Yang keenam yaitu pengukuran aliran Coriolis mengukur laju aliran massa secara langsung yang menghilangkan kebutuhan untuk mengkompensasi perubahan suhu, viskositas, dan kondisi tekanan lingkungan sekitar. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu ketidakpekaan relatif terhadap kepadatan memungkinkan pengukuran aliran massa Coriolis untuk diterapkan dalam aplikasi di mana sifat fisik fluida tidak diketahui dengan baik. Kemudian lanjut ke disadvantage atau kerugiannya. Yang pertama yaitu ketika menggunakan Coriolis mass flow meter itu harus berhati-hati ketika mengukur aliran gas atau uap karena laju aliran cenderung rendah dalam rentang aliran di mana keakuratannya menurun. Dan yang kedua, dalam aplikasi gas atau uap, penurunan tekanan yang besar melintasi flow meter dan perpipaan yang terkait dapat terjadi. Yang ketiga, Coriolis mass flow meter tidak boleh berada dekat dengan pompa atau kompresor karena getaran dari pompa atau kompresor itu dapat mempengaruhi pengukuran dari Coriolis tersebut karena pompa dan kompresor itu menyebabkan vibrasi dan getaran yang cukup besar sehingga dapat mengganggu dari sensor peak of coil tersebut. Kemudian yang keempat, the price of the Coriolis mass flow meter is quite expensive, di mana harga dari Coriolis mass flow meter ini cukup mahal. Dan lanjut ke topik selanjutnya yaitu sizing with VersaFlow 1.3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sizing Coriolis mass flow meter dengan aplikasi VersaFlow dari Honeywell. Nah, sizing data uses data from the GTO unit propylene area metering system at PT Pertamina RU6 Cilacap. Jadi data pengukuran ini menggunakan data propylene area di
RU6 Cilacap. Di sini ketika membuka aplikasi pertama-tama, maka akan muncul 4 alat metering ini. Kita langsung saja pilih ke Coriolis Mass Flow Meter. Kemudian akan muncul ke 4 jenis Coriolis Mass Flow Meter. Ada yang Coriolis 100, Coriolis 200, Coriolis 1000, dan Coriolis 6000. Di sini kita harus memilih semuanya agar semuanya bisa terpilih sebagai Coriolisnya atau masuk ke spesifikasi dari kondisi operasinya. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah kita memilih keempat jenis Coriolis tadi, kita memasukkan indikator-indikator yang kita dapatkan dari lapangan. Seperti ini, fluidnya yang kita gunakan yaitu liquid. Liquidnya itu adalah propylene glycol, di mana propylene glycol tersebut memiliki density 0,6095 gram per mililiter dan viscosity-nya 1,56, temperaturnya 38 derajat Celcius, pressure-nya itu 45,75 bar, dan concentration-nya itu 100%, atau tidak ada campuran liquid lain di dalamnya. Dan kita flow maksimalnya itu kita masukkan yaitu 515 kg per hour. Setelah itu kita klik sizing result, maka akan didapatkan hasil sizing seperti ini. Didapatkan Coriolis yang cocok dengan indikator-indikator lapangan itu yaitu VersaFlow Coriolis 200 tipe S250, di mana S250 ini memiliki tingkat akurasi ketika flow rate 515 atau pada flow rate maksimal yaitu kurang lebih 0,1, dan itu cukup bagus untuk alat custody transfer. Kemudian lanjut, selain akurasi, di sini kita juga bisa melihat pressure drop dari Coriolis 200 tipe S250 ini, di mana pressure dropnya yaitu 0,3591 ketika flow rate maksimum yaitu 515 ton per hour. Kemudian masuk ke velocity-nya yaitu 12,76 meter per second ketika flow rate maksimum 515 ton per hour. Nah, setelah kita mendapatkan 3 indikator tadi, maka kita harus melihat dari manual book Coriolis 200 dari Honeywell, di mana kita menggunakan tipe S250, dan menurut ASME 150 didapatkan pipanya itu berukur, diameter pipanya itu 10 inci dan tube length-nya itu 2024. Jadi Coriolis 200 S250 with a diameter of 10 inch and a tube length of 2024 mm. Gambarnya itu seperti ini, Coriolis 200 S250. Nah, selanjutnya apa saja spesifikasi dari Coriolis 200 S250 ini? Nah, ini adalah spesifikasi dari Coriolis Mass Flow Meter 200 tipe S250. Di sini saya mengambilnya dari manual book Honeywell. Di sini feature-nya itu yang pertama yaitu innovative twin measuring tube design. Kemudian high flow rate capacity, easily drain and easy to clean, optional heating jacket, high accuracy for custody transfer, seperti yang tadi saya jelaskan, sangat bagus untuk custody transfer, optimized flow divider for minimum pressure drop. Kemudian fitur selanjutnya yaitu modular electronic concept, electronic and sensor are easy to replace. Nah, jadi karena ini cukup bagus alatnya, sehingga elektroniknya itu dan sensornya itu gampang untuk merubah atau menggantinya. Kemudian large tube size for bulk measurement. Dan lanjut ke spesifikasi fitur berikutnya dari Coriolis 200 ini, yaitu flow rate-nya itu up to 2.300.000 kg per hour. Nah, ini flow rate yang cukup besar ya yang dapat ditampung oleh Coriolis 200 S250 ini. Kemudian integrated electronic, di mana fitur-fitur elektroniknya itu terintegrasi jadi satu di core prosesornya. Kemudian best in class for zero stability. Untuk connection optionnya itu standard flank with rating up to 1500 lbs. Lanjut ke hygienic connection. Ini untuk S100, jadi tidak masuk ke S200. Ini up to 1500 pounds. Kemudian heating jacket dan purge port. Heating jacket option for use with temperature dependent product, prevent solidification of processed product, dan banyak lagi heating jacket and purge port keuntungannya. Dan lanjut ke spesifikasi secara datanya seperti ini.
Jadi untuk custody transfer yaitu maksimum di kilogram per hour S250 itu bisa 1.200.000 kilogram per hour. Dan untuk custody transfer volume operating density ketika 1000 kg per meter kubik maksimumnya yaitu 1200 meter kubik per hour. Nah, di Coriolis ini measuring sistemnya yaitu measuring principle atau prinsip pengukurannya yaitu Coriolis mass flow meter seperti biasa. Application range yaitu mass flow and density measurement of liquid, gas, and solids. Jadi pengaplikasiannya itu bisa buat berbagai macam dari Coriolis 200 S250 ini. Kemudian measured value-nya yaitu mass, density, and temperature untuk gas ideal. Calculated value-nya yaitu volume, revert density, concentration, and velocity. Desainnya itu system consists of a measuring sensor and a converter to process the output signal. Brandnya integral converter dan banyak lainnya. Nah, akurasinya untuk Coriolis S250 itu zero stability-nya kurang dari 50 kg per hour. Untuk masanya liquid itu kurang lebih 0,1% of actual measured flow rate plus zero stability. Untuk gas 0,5%, untuk repeatability-nya better than 0,05% plus zero stability. Dan untuk ini banyak lagi spesifikasi lain dari Coriolis 200 S250 ini yang terdapat pada manual book Honeywell. Dan tidak akan cukup jika saya menjelaskan semuanya pada sesi penjelasan kali ini. Mungkin bisa di sesi berikutnya. Tapi seperti yang kita bisa lihat, ini secara umumnya. Jika mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya, saya bisa menjelaskan lebih panjang lagi ya untuk Coriolis S200 S250 ini. Dan mungkin cukup sekian presentasi UAS dari saya tentang Coriolis mass flow meter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.